kilo. Kemudian sepanjang jalan itu ada warung, dia ngaji makan ya di warung itu beber, karena pakai channel radio dia bisa lihat di radio, di warung-warung itu bunyi semua, tidak kelihatan kiainya tapi mendengarkan. Begitu ditutup berdoa, semua dia berdiri dan berdoa mengangkat tangan. Itu yang ditunggu-tunggu. Pulang seakan-akan dia mendapatkan siraman yang luar biasa. Jadi majelis taklim itu dahsyat sebetulnya kalau diikuti dengan serius. Tapi hari ini tidak mendapatkan perhatian yang luar biasa di kalangan masyarakat kita. Baik, yang terakhir dalam hadis ini, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah menyebut orang yang duduk di majelis taklim tadi yang tadarus, itu Allah menyebut di arah sana, di sisi Allah. Jadi maksudnya Allah itu memamerkan kita di hadapan makhluknya, di aras, di hadapan para malaikat. Makanya kemudian kita bisa memahami hadis Nabi yang mengatakan ada manusia itu yang masyhur di langit juga masyhur di bumi, dikenal di langit. Karena Allah wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah memang memamerkan, menyebutkan nama-nama ini di hadapan makhluknya di langit. Jadi masyhur di langit, juga masyhur di bumi kalau memang masyhur. Ada yang masyhur di bumi, tidak masyhur di langit. Ada masyhur di langit saja, tidak masyhur di bumi. Ada yang tidak masyhur di langit, juga tidak masyhur di bumi. Enggak penting kalau kita masyhur di bumi menurut saya. Yang penting masyhur di langit. Malaikat sudah kenal kita. Apa buktinya? Ketika ada yang masuk surga itu dalam surat Ar-Ra'd ada kalimat begini. Begitu rombongan masuk surga, ini keluarga berbasis kesolehan. Bapak, ibu, anak, cucu masuk. Tiba-tiba malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar." Kenapa malaikat menyambut? Karena malaikat sudah kenal orang-orang ini, karena sudah masyhur, sering disebut oleh Allah, maka malaikat menyambut. Alangkah indahnya nanti kita, istri kita, anak cucu kita bersama-sama yang on the track pada jalan yang lurus, kemudian masuk surga. Baru di depan pintunya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat ya bagi kamu, ini berkat kesabaran kamu, maka nikmatilah ini surga adn, jannatu adn. Itu yang kita cita-citakan para jamaah sekalian atas kehidupan kita setelah mati. Masuk surga, rombongan sekeluarga disambut malaikat karena kita sudah masyhur di langit, karena kita aktif dalam berbagai kajian-kajian atau majelis ilmu. Makanya kalau bisa majelis ini jangan dibubarkan. Pengajian kok dibubarkan. Baru-baru ini ada pengajian dibubarkan di Masjid Purimas itu. Saya sering sholat zuhur di situ. Sholat zuhur, kemudian ngopi, ada warung-warungnya itu. Baik. Kemudian saya sebutkan juga hadis yang kedua, sama hadis riwayat Imam Muslim berkaitan dengan Quran ini. Para jamaah rahimakumullah, hasad, iri itu kan tidak boleh. Bahkan al-kabair.
Iri hati itu kan dosa. Tapi berkaitan dengan Al-Quran, kita boleh iri hati. Bayangkan, kata Nabi begini, la hasada illa fisnataini. Tidak dikatakan hasud atau boleh hasud kecuali dua perkara. Jadi hasud itu tidak boleh, maksudnya kecuali dua perkara. Hasud kepada dua perkara. Satu, rajulun atahullahul Qur'an, yaitu ketika ada seseorang yang paham Al-Quran, yang pintar Quran, yang mengamalkan Al-Quran, wa huwa yaqumu bihi anal laili wa ana an-nahar. Kemudian orang yang paham Quran tadi, dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran di siang dan malam. Kita hasud, iri boleh. Iri aku ambek wong iku, ya awan bengi maca Quran, awan bengi mengamalkan Al-Quran. Iri saya, silakan, enggak dosa. Yang kedua, warajulun atahullahu malan. Ini kaitannya dengan sedekah. Yang keduanya, ada seseorang yang diberikan oleh Allah harta yang banyak, soge, sultan istilah teman-teman. Sultan, duit akeh. Wa huwa yunfiquhu anal laili wa ana an-nahar. Jadi karena dia sultan tadi, duitnya banyak, dia bersedekah siang dan malam. Iri boleh. Ya seharusnya iri. Jangan sampai enggak iri belas. Wis gak iri aku, bah sedekah bae. Nah itu kurang top, markotop itu. Nah ini boleh iri. Berkaitan dengan Quran. Yang kedua berkaitan dengan sedekah. Silakan iri. Sebesar-besar iri hati diperbolehkan oleh Allah. Jadi ini yang pertama, berkaitan dengan Quran. Yang kedua, para jamaah sekalian, untuk meningkatkan iman itu kita memperkuat atau memperbaiki sholat kita. Ada tokoh yang kontroversial. Isa tadi, daerahnya. Kurang berapa menit, Pak? Jadi namanya Syekh Siti Jenar. Sampai kalau Bapak Ibu membaca sejarah, Syekh Siti Jenar itu dianggap oleh para wali, maksudnya wali songo, itu punya paham sesat karena wihdatul wujud, menyatunya makhluk dengan Tuhan. Padahal tidak seperti itu faktanya. Begitu dieksekusi, dihukum mati, ternyata darahnya membentuk kalimat la ilaha illallah dan berbau harum. Ini apakah mitos, apakah fakta, itu soal lain. Tapi itu narasi ini berkembang di kalangan masyarakat. Sehingga kemudian disimpulkan bahwa Syekh Siti Jenar itu tidak sesat. Ada seorang tokoh filsafat dari Jogja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka studi filsafat, saya kebetulan agak suka, itu bisa lihat di YouTube-nya, ngaji filsafat begitu. Dr. Faiz Fakhruddin namanya. Ketika saya coba lihat itu, ada yang menarik. Dia bercerita tentang pesan Syekh Siti Jenar ini berkaitan dengan sholat. Syekh Siti Jenar mengatakan, jangan sholat seperti bumbung kosong. Satu. Yang kedua, jangan mencuri dalam sholat. Ini memang bahasanya kan filosofis. Kemudian Dr. Faiz itu menerjemahkan,
Apa yang dimaksud? Jangan sholat seperti bumbung kosong. Lisannya mengucapkan doa-doa sholat tapi hatinya kosong, tidak memaknai bacaan sholat itu. Maka ketika kita sholat seperti bumbung kosong, artinya kita sedang tidak berbicara kepada Allah, padahal Allah itu menunggu. Jadi sholat itu Allah menunggu ucapan kita dan Allah menjawab. Saya tunjukkan hadis riwayat Imam Muslim. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin atau imam, kalau kita sholat jamaah, imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita menerjemah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hati kita itu berarti bukan bumbung kosong, karena hati kita terisi memaknai bacaan sholat. Maka ketika kita memuji Allah kemudian menerjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ternyata Allah itu di hadapan kita menjawab. Allah itu menunggu dan menjawab begini, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Loh, bayangkan ketika kita gelandar, loh Allah ngenteni arep jawab, kok kita bumbung kosong tadi kan? Pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menunggu ucapan kita itu kan. Itu dalam sholat. Kemudian kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan, Allah langsung menjawab begini, Majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Dan seterusnya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita menerjemahkan, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Allah mengatakan indah sekali. Begini kalimatnya, kata Allah, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini perjanjian antara aku dan hambaku, dan apa yang diminta hambaku aku kasihkan. Jadi Fatihah kita itu dijawab satu persatu oleh Allah kalau kita paham makna Fatihah itu. Makanya jangan pernah lupa makna Fatihah dalam sholat kita. Kalau enggak, sholat kita tidak produktif. Makanya kalau sholat sunnah itu klik baru nyambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Klik berarti baru lanjut. Sebelum klik maknanya jangan dilanjutkan. Kalau sholat sunnah, kalau sholat jamaah kekurangan kita digabung, dimakfu oleh Allah, dianggap sempurna. Terakhir para jamaah sekalian, dalam doa di antara dua sujud, kalau kita pahami sholat kita itu ada 8 doa. Kalau kita maknani apa? Memang ada yang 6, ada yang 8. Saya 8 kalau saya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Rabbighfirli, ampunilah dosaku, warhamni, rahmatilah kami, wajburni, tutupilah aib-aib kami, warfa'ni, angkatlah derajat kami, warzuqni, berilah rezeki kepada kami, wahdini, berilah petunjuk kepada kami, wa'afini, sehatlah kami, wa'fu anni, ampunilah dosa-dosa kami. Bayangkan duduk di antara dua sujud saja punya 8 makna doa yang istimewa itu. Kurang apa sholat kita, dan Allah menjawab semua itu. Dari situlah meningkatkan kualitas iman dan takwa itu